Lee Junho, atau yang lebih akrab dipanggil sebagai Junho, adalah salah satu member dari grup K-pop generasi kedua 2PM. Setelah bertahun-tahun mencicipi kesuksesan sebagai grup, masing-masing anggota 2PM mulai mengembangkan karir solonya, tak terkecuali Junho yang merambah dunia seni peran. Seiring berjalannya waktu, kemampuan akting dari Lee Junho ini makin diakui banyak orang. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang didapatkannya sebagai aktor. Nah, penasaran gak Sobat Happy? Bagaimanakah perjalanan atau transformasi peran dan akting Lee Junho dari tahun ke tahun? Yuk langsung aja kita bahas perannya dalam tiap drama. Let's check it out! Hai Sobat Happy, kembali lagi di Happy Clubpedia. Lewat drama Good Manager pada tahun 2017, Lee Junho unjuk gigi kemampuan aktingnya dengan memerankan karakter Seo-yul yang cinta uang dan kekuasaan. Pada awalnya, Seo-yul adalah jaksa yang berencana untuk mengusut praktik korupsi di TQ Group. Namun, sang CEO menawarinya bergabung dengan perusahaan sebagai direktur keuangan dan Seol pun menerima tawaran tersebut. Setelah itu, Seo-yul bertemu dengan Kim Sung-ryong atau yang diperankan oleh Nam Kong-min, kepala angkutan baru yang cerdas. Berbeda dari image-nya, Sung-ryong sebenarnya adalah penipu ahli dalam menggelapkan uang. Alasannya bergabung dengan TQ Group bahkan untuk menggelapkan uang supaya dia bisa pindah ke Denmark. Ironisnya, Sung-ryong malah lupa tujuannya dan kini berusaha untuk menyelamatkan perusahaan dari korupsi yang dilakukan oleh para petingginya. Dinamika hubungan teman tapi musuh antara Seo-yul dan Sung-ryong menambah sentuhan komedi yang segar pada keseluruhan narasi. Saking kerennya duet Lee Junho dan Nam Kong-min, mereka berhasil menyabet penghargaan Best Couple Award di ajang KBS Drama Award 2017. Padahal mereka tidak dipasangkan sebagai couple romantis loh Sobat Happy. Nah, tidak hanya satu, Junho juga membawa pulang piala untuk kategori Excellent Actor dalam ajang yang sama. Wih, hebat ya kedua aktor ini. Tak lama setelah kesuksesannya di Good Manager 2017, pada tahun yang sama, Lee Junho menyapa penonton lagi dengan membintangi melodrama Just Between Lovers atau Rain or Shine. Di sini, Lee Junho memainkan peran utama bernama Lee Kang-do. Lewat karakter tersebut, Junho mempertunjukkan kemampuan akting emosionalnya dengan mumpuni. Saat berusia 15 tahun, Kang-do merupakan seorang atlet muda yang bermimpi untuk menjadi pesepak bola nasional. Namun, sebuah insiden runtuhnya gedung S-Mall membuat Kang-do harus mengubur mimpinya. Sebab, insiden tersebut membuat dirinya mengalami cedera serius. Naasnya lagi, ayah Kang-do menjadi salah satu dari 48 korban yang meninggal di reruntuhan gedung tersebut. Bertahun-tahun setelah kejadian, Kang-do masih bergelut dengan kesakitan baik secara fisik maupun emosional. Hidupnya berantakan dan dirinya sering terlibat dalam perkelahian. Suatu ketika, dirinya ditawari untuk bekerja dalam proyek pembangunan konstruksi gedung baru yang menggantikan S-Mall. Melalui proyek ini, Kang-do bekerja sama dengan beberapa korban yang selamat dari insiden jatuhnya S-Mall. Kang-do pun jadi dekat dengan para penyintas, Ha Mon-soo yang diperankan oleh Woo Jin-ah dan Lee Ki-woo yang diperankan oleh Seo Jo-won. Bersama, mereka mencoba untuk menghadapi trauma dan berdamai dengan masa lalunya. Walk of Love atau yang dikenal juga sebagai Greasy Mellow merupakan drama komedi romantis produksi SM Entertainment yang disiarkan pada tahun 2018 di SBS.
Lewat drama ini, Lee Jun Ho menguji kemampuan aktingnya dengan berperan sebagai chef profesional bernama Sepong. Untuk bisa menyempurnakan karakter dan adegan memasak dalam drama, Jun Ho bahkan sampai melakukan pelatihan dengan chef profesional loh. Kerja kerasnya tidak berakhir sia-sia. Berkat perannya sebagai chef Sepong, Jun Ho pun berhasil masuk nominasi untuk kategori Top Excellent Award dalam ajang SBS Drama Award 2018. Diceritakan Sepong adalah chef paling top di restoran Cina milik hotel berbintang 6 Giant Hotel. Akan tetapi, Sepong terjebak dalam suatu masalah yang membuat dirinya dikeluarkan. Sekarang, Sepong menjadi juru masak dan CEO owner Hongri Wok, sebuah restoran Cina sederhana yang berada di seberang hotel tempat dulu dia bekerja. Suatu kebetulan membuat Chil Song bertemu dengan Sepong dan Dan Se-woo atau yang diperankan oleh Jung Ri-won. Bertiga, mereka pun bekerja sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lewat Hongri Wok. Hal ini menimbulkan cinta segitiga di antara mereka loh, Sobat Happy. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Drama ini sangat worth it loh untuk kalian tonton. Kisah Confession dimulai dari Choi Do Hyun yang menghabiskan masa kecilnya di rumah sakit karena penyakit jantung yang dideritanya. Suatu ketika, keajaiban membuat dirinya mendapatkan donor jantung. Namun, tepat setelah keberhasilan operasinya, sang ayah justru dituduh sebagai pembunuh dan mendapatkan hukuman mati. Bertahun-tahun setelah tragedi tersebut, Choi Do Hyun yang telah dewasa kini bekerja sebagai pengacara. Sambil bekerja, dia memegang tekad untuk membersihkan nama ayahnya. Dengan bantuan detektif senior Ki Chon Ho dan reporter Han Yori, Do Hyun mengusut kembali kasus yang membelit ayahnya dan mulai membuka misteri yang sudah terkubur dalam selama bertahun-tahun. Siapa di sini yang suka menonton drama Segu? Ya, dengan rating mencapai 17% pada akhir penayangannya, The Red Sleeve di tahun 2021 ini menjadi salah satu drama terpopuler dan membuat karir Lee Jun Ho di dunia akting makin dikenal. Berlatar Korea Selatan pada tahun 1700-an, ada Yi-san yang diperankan oleh Lee Jun Ho, yaitu seorang pangeran muda yang suka menyendiri. Ketika ayahnya dibunuh dan kakeknya meninggal, otomatis Yi-san naik tahta menjadi raja. Akan tetapi pembunuhan sang ayah begitu menghantuinya. Suatu hari, di dalam istana, Yi-san bertemu dengan gadis bernama Song Dok-im, atau yang diperankan oleh Lee Se-young. Jatuh cinta pada pandangan pertama, Yi-san berniat menjadikan Dok-im sebagai selir utamanya. Namun Dok-im yang berjiwa bebas enggan menyetujuinya. Dok-im tidak ingin mempertaruhkan kebahagiaannya dengan menjadi selir seorang raja yang tentunya dipantau banyak orang dan harus mengikuti banyak peraturan. Tapi Yi-san yakin jika Dok-im mau menjadi selirnya, pandangan dan pemikiran Dok-im mampu membuat kerajaan jadi lebih baik. Jadi, dia tidak menyerah untuk mendapatkan hati Dok-im. Nah, ini dia nih Sobat Happy, drama terbaru di 2023 dari Lee Jun Ho, yaitu King the Land. Drama ini sukses menjadi drama yang paling ditunggu penayangannya di berbagai negara melalui saluran JTBC dan Netflix. Guwon atau Lee Jun Ho adalah pewaris dari keluarga Chaebol King Group. Seperti kisah para orang kaya pada umumnya, Guwon juga menghadapi perang warisan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mencuri posisinya.
Diberkahi dengan ketampanan dan ekonomi yang sangat baik, seharusnya wajar jika dia memiliki banyak wanita di sekitarnya, bukan? Akan tetapi, Gwon sama sekali tidak memiliki pengalaman tentang hubungan romantis. Pasalnya, Gwon ini dikenal sebagai pria dingin yang selalu marah jika melihat senyuman palsu dari orang lain. Di sisi lain, ada gadis dengan kepribadian ceria yang bertolak belakang dengan Gwon loh, Sobat Happy. Gadis itu bernama Chon Sarang atau yang diperankan oleh Im Yoon Ah. Bekerja di hotel milik King Group, Sarang memiliki senyuman manis yang disukai banyak orang. Dia sudah bekerja di Hotel King sejak lama dan Hotel King memang adalah tempat kerja impiannya sejak kecil. Tentunya tidak mudah bagi Sarang untuk bekerja di hotel terbaik ini karena persaingannya yang sangat ketat. Para rekan kerjanya saling sikut dan iri pada Sarang. Namun, karena Sarang adalah pekerja terbaik di sana, akhirnya dia ditugaskan di Kingdeland atau ruangan VVIP di hotel tersebut. Sialnya, Kingdeland memiliki Gwon sebagai atasannya. Dan sudah pasti Sarang menjadi incaran kemarahan Gwon karena seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa ia tidak suka dengan senyuman palsu. Namun, Sarang mengatakan kalau senyumannya itu tidak palsu. Tapi, Gwon bersikeras agar Sarang jangan tersenyum di hadapannya. Seringnya mereka berdebat hanya karena senyuman. Lama-kelamaan mereka justru malah saling jatuh cinta. Tetapi, kisah romantis mereka tidak bisa berjalan mulus karena keduanya punya kelas sosial yang berbeda. Nah, gimana Sobat Happy? Makin jatuh cinta kan dengan kemampuan akting dari Lee Jun Ho ini? Yuk kita tunggu ya drama-drama selanjutnya. Thanks for watching this video. Jangan lupa tonton video Happyclopedia yang lainnya ya. See you.